Gold drop 800 pips. Kemana arah selanjutnya? Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Ini adalah video seri bongkar teknik forex sekaligus mapping forex. Di video kali ini gue akan menceritakan bagaimana kita dan seluruh member di VIP channel bisa mendapatkan profit yang cukup besar dari gold ya, ratusan pips. Bahkan sebenarnya gold itu bergerak 800 pips ke bawah. Bagaimana cara entry-nya, dan saya akan membongkar seluruhan analisa hingga dengan eksekusi entry-nya. Tidak hanya itu, di akhir sesi saya juga akan membahas mengenai mapping terutama di pair gold ini kemana arah berikutnya, dan saya melakukannya dengan beberapa langkah, yaitu identifikasi, prediksi, lalu saya menentukan eksekusi dan juga cara entry-nya itu seperti apa. Bagi kalian pemula dan masih ingin belajar mengenai forex, saya banyak playlist mengenai forex, namanya Belajar Forex. Silahkan klik link di atas ini, saya taruh linknya di sana. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Mari kita masuk ke aplikasi. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam aplikasi ya, ke grafik. Dan pada kesempatan kali ini gue akan membongkar cara entry, analisa di gold ya. Tapi di akhir sesi gue juga akan memberikan mapping arah gold ke depan yang akan gue lihat ini arahnya mau kemana dan bagaimana gue menentukan entry-nya. Tapi sebelum itu, gue pernah bikin video mengenai bagaimana langkah dalam kita menganalisa hingga menentukan entry market. Ada namanya 4 langkah mudah di forex ya, saya taruh linknya di atas sini. Tapi pada basically yang saya lakukan itu adalah membreakdown menjadi 4 ya. Yang pertama adalah identifikasi, lalu prediksi, lalu yang ketiga tentukan cara entry-nya bagaimana, dan yang terakhir eksekusi. Dimana eksekusinya ini ada hubungannya juga dengan plan B ya, plan contingency plan, bagaimana yang saya lakukan kalau market sudah bergerak, nanti apa yang harus kita lakukan. Oke, so yang pertama step kita melakukan identifikasi. Nah, ini di sini saya pengen menjelaskan mengenai transaksi ya yang kita tradingkan di gold kemarin. Itu sebenarnya kita dapat tradingnya tuh di sini ya. Kalau di daily chart, di gerakan turun yang ini. Nah, ini gerakan turun 3 hari aja, ini gerakannya itu udah 800 ya, 700-an pips. Tapi perlu saya sampaikan bahwa di sini saya tidak trading, tidak dapat seluruhnya sampai 800-an pips. Saya hanya dapat 250-an pips. Tapi ada beberapa member kita yang dapat dari atas sini ya tradingnya, yang mungkin di hold sampai bawah. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai 4 step tadi ya. Yang pertama kan identifikasi. Pertama identifikasi, dan Anda harus melakukan multi time frame analysis juga, melihat dari sisi higher time frame-nya. Dalam konteks ini adalah saya masuk ke weekly dan monthly, dan saya lihat di sini bahwa market gold itu break high. Oke, so bullishnya memang kuat sekali. Tapi setelah break high pun, kalau kalian perhatikan, ini kan tanggal 24 September ya, di monthly chart itu ada gerakan ekor panjang ya. Nah, ekor panjang ini di monthly chart dan dia udah tutup. Kita masuk ke candle berikutnya. Ini sangat besar peluangnya untuk turun. Meskipun tidak didukung oleh hal lain, tapi candle monthly chartnya mendukung untuk seandainya dia terjadi koreksi. Nah, lalu dari sini kita lihat juga turun ke weekly chart ya. Di sini saya melihat juga bahwa candle terakhir weekly-nya ya, dia udah di close di bawahnya. Ada candle merah yang closing di bawah low daripada ini. Ini kan candle closing di bawahnya ya, candle yang closing di bawah daripada low candle sebelumnya pada candle yang 10 Agustus ini kalau Anda perhatikan. Oke, nah dari sini saya berpikiran untuk mencari sell kalau kita bisa menemukan, jadi ini proses identifikasinya terlebih dahulu, dan saya mengidentifikasi juga bahwa ada pattern di sini gitu ya. Patternnya adalah segitiga, oke, atau simetris triangle ya, symmetrical triangle atau triangle simetris. Nah, kita tahu bahwa di dalam symmetrical triangle itu merupakan pattern dua arah, yang artinya dia bisa arahnya, jadi symmetrical triangle adalah pattern segitiga yang mengecil ujungnya dan dia simetris ya, bentuknya terlihat jelas di sini, dan dia mempunyai arah itu dua. Jadi dia bisa naik seandainya dia jebol ke atas, dia juga bisa turun seandainya dia jebol ke bawah. Oke, nah dari sini kita bisa mempunyai sedikit bias ya, karena dari monthly dan weekly chartnya tadi kita melihat bahwa arahnya itu lebih besar peluangnya ke bawah. So kita bisa mengekspektasikan ketika di kisaran sini, oke, kita boleh turun ke H4 untuk mencari sebuah pattern sell. Itulah awalnya saya berpikiran untuk sell. Jadi kurang lebih seperti ini saya tebelin ya untuk garis yang dari weekly chart, saya tebelin symmetrical triangle-nya dari daily chart.
Lalu di sini sorry. Nah, di sini Anda perhatikan lagi, itu bentuknya sebenarnya udah mulai terjadi yang namanya, kalau kita lihat di H4 ya. Ini kan ketika naik dia ada trend line lagi, gitu ya. Ketika naik dia ada trend line, dan trend line ini dijebol atau di break ke bawah pada candle yang ini. Dan ini sebenarnya ada rising wedge, gitu. Jadi diawali oleh pattern rising wedge, ya, dimana rising wedge adalah bearish pattern, dan dia udah di break. Setelah break dia terjadi koreksi atau retest. Nah, pada kisaran level di sini. Kalau Anda lihat dari pakai Fibonacci, maka Anda akan melihat Fibonacci-nya itu ya tertahan di 61,8. Itu adalah rasio prioritas dari Fibonacci. Jadi awalnya seperti ini dulu. Ya, inilah yang mengawali gerakan turunnya. Nah, cuma saya perlu jelaskan bahwa di sini saya ada entry di kisaran sini ya. Pada saat itu saya entry, tapi kena SL di BEP, jadi saya break even. Kenapa demikian? Karena market gold ini lagi sangat high volatile sekali ya. Dan itu saya tradingkan sell di sini, kalau nggak salah di sekitaran sini ya. Saya sell goldnya, gitu, di sekitaran yang ini, ya. Ketika dia saya turunkan ke M30 sebenarnya. Awal sellnya itu di sana. Oke, kita akan breakdown sedikit. Nah, ketika di sini saya sell, ya, di sekitaran sini, dia sempat dibawa naik, lalu jatuh lagi. Setelah jatuh saya geser SL-nya ke BEP, jadi kurang lebih entry-nya itu di sekitaran 53 kalau nggak salah ya, 1953-an, di sekitaran sini, ya. Lalu dia drop, sempat profit, dan profitnya itu lumayan ya. Profitnya ada sekitar 70 sampai 80 pips, jadi gerakan ke sini aja itu udah 70 pips. Ya, kalau Anda pakai take profit minimal 70 pips udah bisa dapat profit. Tapi saya karena saya mengincar profit yang besar, ketika gerak 70 pips saya geser SL-nya ke BEP, ketika naik kena. Gitu. Itulah keputusan yang saya ambil. Ada beberapa member yang tetap tahan ya dengan tidak geser SL ke BEP. Jadi ini adalah guidance ya. Kita boleh menganalisa sama, tapi eksekusi trading bisa berbeda. Nah, inilah masuknya ke dalam yang sini ya, eksekusi. Bagaimana kita telah melakukan identifikasi dan prediksi arahnya turun berdasarkan identifikasi pattern symmetrical triangle, dan saya menentukan cara entry-nya karena di dalamnya ada rising wedge dan saya pakai support resistance untuk entry. Ketika eksekusi dia bergerak 70 pips, saya geser stop loss ke BEP, dan itu saya juga kasih info ke member saya bahwa ini sudah bergerak sekian pips dan kalian boleh geser SL ke BEP, gitu ya. Tapi kalau bagi yang eksekusinya itu masih mau terus tanpa geser stop loss ke BEP, tentunya dia ketika dia marketnya drop, di sini dia dapat banyak sekali, gitu. Oke, ini langsung drop dalam beberapa jam, 240 pips bahkan sampai 500 pips lebih. Ya, karena di sini ketika drop 600 pips itu dia sekalian melakukan breakout terhadap pattern gedenya, yaitu adalah si symmetrical triangle tadi. Oke, ini ketika terjadi break di sini. Kisaran 1951 break bawah. Nah, baru selanjutnya jadi saya miss untuk posisinya, saya miss karena SL-nya kena di BEP, tapi saya dapat di gerakan lanjutannya. Itulah gunanya kita melakukan multi time frame analysis. Jadi paling tidak setelah dia break keluar daripada symmetric triangle, saya tunggu koreksi ya pada harga. Ini akan lebih terlihat kalau indikatornya saya ganti ya di sini. Saya tunggu koreksi satu kali dan saya turunkan time frame. Nah, ini terjadinya adalah pada kisaran sini ya. Nah, di kisaran sini saya putuskan untuk melihat price actionnya, dan terlihat jelas bahwa price actionnya dia reject ya. Candlestick patternnya terlihat jelas di sini, dia naik pin bar, jadi dia langsung jatuh. Lalu di sini ekor panjang jatuh kembali. Disinilah saya putuskan untuk entry sell kemarin. Sekitar 19.00 ya, 00 hingga 03 di sekitaran sini, dan dari situ dia berhasil drop sebenarnya terus-terusan sampai sekarang gitu, dan dia dropnya sampai dengan 500 pips. Saya putuskan exit cepat di sini ketika dia bergerak 250-an pips, kurang lebih seperti itu. Oke, ini adalah untuk trading di gold kemarin, dan selanjutnya apa yang bisa kita harapkan dari gold. Oke, apa yang selanjutnya mungkin akan terjadi? Oke, sekarang saya kembali lagi ke
ke chart awalnya ya, bahwa nomor satu kita didukung oleh pattern itu untuk drop ya, pattern symmetrical triangle dari daily chart. Pertanyaannya, di manakah target optimal dari pattern tersebut? Jadi saya ulang ya, ini ada pattern symmetrical triangle, ini kita identifikasi dulu, dia jelas break ke bawah, so arahnya adalah bearish. Oke, dan target optimal dari pattern ini adalah kita tarik dari bawah ke atas ya, untuk awal mulanya pattern tersebut, dan kita marking di sini 1.618, jadi sekitar 17.1768 nih gold. Oke, disitulah area final targetnya untuk pattern tersebut. Jadi selama itu belum kena, setiap kali ada kenaikan saya anggap itu sebagai peluang untuk entry sell kembali. Nah, perlu kita perhatikan juga di sini bahwa kita melihat level-level area Fibonacci yang cukup penting. Ada level 1272 dan 1414 di sana. Dan kalau kita geser atau kita mundurkan, zoom out sedikit, Anda perhatikan sebelah kiri ya. Di sini ada area base ya. Nah, so meskipun final targetnya hingga 1768, jadi ada kemungkinan dia terjadi pembalikan arah ketika level 1820 ini kena. Gitu. Oke. So mungkin pattern buy bisa kita tradingkan di sini kalau di H4-nya ada sebuah pattern yang bagus, misalnya falling wedge ya, atau head and shoulder jika ada. Tapi jika tidak ada, saya akan tetap berpikiran untuk sell. Jadi ini mungkin sekali bentuknya seperti ini. Oke, jadi mungkin sekali dia drop seperti ini kan, lalu dia terjadi koreksi ya, kita ganti dengan ini ya, EMA yang ada 3 di sini. Oke. Nah, kenapa saya bikin koreksi sampai sini? Jika dia ada, karena saya berpikiran untuk sell ya, dan kalau dia lagi terus turun ke bawah seperti ini, maka potensi untuk sell semakin tidak enak ya, terkecuali gold ada retrace balik ke atas, paling tidak dia kembali ke daerah EMA-nya di sini. Ini EMA 21, 34 dan 90. Paling tidak dia kena EMA 21, baru dia turun ke bawah paling tidak ke area di sini dulu. Gitu ya. Nah, inilah mappingnya. Jadi step pertama kita lakukan mapping, dan kita perhatikan juga di sini bahwa ini kan ada trend line awalnya, trend line besarnya itu seperti ini. Jadi ini adalah trend turun dari gold dari sisi H4. Nah, nanti setelah dia reject dari bawah sini, ini sangat mungkin dia push balik ke atas ya, kalau didukung oleh pattern yang bagus di bawah sini. Oke, itu dulu, baru saya nanti akan turunkan time frame pada H1 misalkan ya. Kalau terjadi koreksi push ke atas, mungkin saya akan tunggu reaksi harga di sekitaran sini ya. Kita tahu di sini ada ekor, sehingga ekor panjang ini bisa menjadi sebuah area untuk dilakukan sell. Tentunya harus menunggu price action yang bagus. Nah, di sini Anda lihat ya, bahwa di sini ada ekor panjang, di sini juga ada semacam gerakan pin bar ya. Jadi dia sempat naik lalu closingnya dibanting. So area tersebut saya akan jadikan level pinpoint untuk entry ya, sell. Kalau gold dikasih naik dulu hingga kisaran 1875 hingga 1890, di sini ada price action yang bagus, kita bisa tunggu candlestick pattern, pin bar, harami engulfing, dan morning star doji ya, atau evening star, karena ini kan kita mau nyarinya sell untuk dicari sell ke bawah. Kalau dia terus lanjut turun, saya tidak akan sell ya, dan juga tidak akan buy kecuali dia sudah berada di area yang bawah sini. Kalau dia turun terus ke sini, mungkin kita bisa cari peluang untuk buy. Ini untuk 1, 2, 3 hari ke depan ya. Dan sekarang ini kan udah hari Kamis, jadi ini mungkin Kamis dan Jumat ya, prediksi Kamis dan Jumat. Ingat, mapping bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Yang harus kita lakukan adalah kembali lagi ke sini. Jadi tujuan mapping adalah melakukan identifikasi dan prediksi. Oke. Lalu setelah itu baru kita menentukan cara entry-nya. Jadi yang saya lakukan di sini adalah saya membuat identifikasi dan prediksi, dan saya menunggu cara entry-nya muncul. Ketika itu muncul, saya akan mengeksekusi sesuai dengan plan yang telah saya lakukan. Oke. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.